Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum pertandingan antara FC Copenhagen menghadapi Manchester United di lanjutan Champions League, di mana ya seperti gua tulis di judul preview ya, Manchester United misinya tetap sama, ini harus menang. Karena dengan situasi saat ini ya pilihannya Manchester United harus menang, dan itu saja masih harus juga berharap di pertandingan yang lain dari tim lainnya. Oke. Erik ten Hag memberikan keterangan pers. Gue akan langsung artikan beberapa poin pentingnya. Gue ambil dari Manchester Evening News. Erik ten Hag mengenai kembalinya Marcus Rashford. Erik ten Hag mengatakan 100% siap. Marcus Rashford ini kehilangan satu pertandingan dengan cedera atau benturan yang kecil ya. Lalu juga tentang Harry Maguire. Erik ten Hag mengatakan kita mengikuti semua protokol setelah pertandingan, jadi dia siap. Dia ini baik-baik saja di pertandingan, dan artinya di pertandingan terakhir ya, dan juga bermain dengan bagus. Mengenai atmosfer, sang manajer ini mengatakan dia sangat menantikannya, kita sangat menantikannya. Tim memiliki pengalaman di situasi atau lingkungan yang sulit seperti di Barcelona tahun lalu. Kita bisa mendapatkan performa yang bagus dan hasil yang bagus. Mengenai performa dari Anthony, Erik ten Hag mengatakan tidak bermain di beberapa pekan ini mematahkan ritme. Dia memiliki precision yang bagus, tapi memiliki ya sesuatu yang memecahkan, artinya tidak bisa berkelanjutan ya. Jadi dia harus mengembalikan dirinya sendiri di penampilan yang bagus. Ini butuh kerja keras. Sepakat gue, Anthony ya memasuki musim kedua masih harus berkembang lagi dari musim pertamanya, di mana secara rata-rata menurut gue dia tampil bagus walaupun masih belum seperti yang diinginkan, dicita-citakan katakanlah demikian. Tapi di musim kedua ini justru ada gangguan ya kan, terkait dengan situasi yang terkait dengan hukum, di mana konsentrasi pasti terpecah, dan Erik ten Hag menilai ya pada saat itu kan juga Anthony diistirahatkan dulu, dan itulah yang membuat performanya turun lagi nih, dan butuh kerja keras ya, terutama dengan situasi Manchester United yang juga tidak bagus saat ini, bagi seorang Anthony ini untuk bisa kembali lagi. Christian Eriksen yang mendampingi Erik ten Hag di konferensi pers memberikan pendapatnya tentang atmosfer. Christian Eriksen mengatakan kalau saya mengharapkan ada atmosfer yang spesial, tapi apakah akan 100 kali lebih baik daripada Old Trafford, saya tidak yakin tentang hal tersebut. Kembali lagi ke Erik ten Hag mengomentari tentang banner di Craven Cottage, play like you mean it ya kan, itu kurang lebih bannernya artinya ya bermain dengan sungguh-sungguh. Para pemain membuat usaha mereka, tapi tentu saja bisa saja lebih. Fans berharap standar yang tertinggi, dan kita memiliki ekspektasi yang tinggi. Dan ketika Anda tidak bermain bagus ya, Anda tetap harus menang. Sepakat gue, intinya ya kemenangan. Ada beberapa pendapat terutama saat ini, lebih baik Manchester United tampil bagus deh daripada menang. Gak masalah, yang gue gak sepakat. Karena segalanya nanti akan dinilai itu bukan tentang penampilan, tapi tentang ada di mana ya posisi Manchester United akhir musim, menang atau kalah, hal-hal demikian. Memang penampilan yang bagus itu juga penting, tapi semuanya sekarang sedang berproses, sedang bekerja untuk hal tersebut. Sekaligus gue juga ingatkan ya, 26 tahun Sir Alex Ferguson, tidak semuanya Manchester United selalu tampil cantik. Ada beberapa kali Manchester United tampil buruk, ada beberapa kali juga tampil buruk tapi tetap menang. Namun akhirnya perjalanan Manchester United sejauh ini ya dinilai dari hasil-hasil yang sudah didapatkan selama perjalanan tersebut. Balik lagi ke Christian Eriksen tentang apa nih arti dari pertandingan menghadapi FC Copenhagen. Eriksen juga mengatakan ya, yang satu-satunya hal untuk kita adalah 3 poin. Satu-satunya hal yang ingin kita cari adalah 3 poin. Kita butuh menempatkan diri kita di sebuah posisi untuk bisa berlanjut. Artinya ya bisa lolos
Dan itu didapat bukan dengan performa yang bagus, tapi dengan kemenangan ya. Ya gue sekali lagi, gue juga ingin Manchester United tampil atraktif, tampil bagus dan menang. Tapi kadang di sepak bola hal yang sempurna seperti itu sering sekali tidak bersamaan kejadiannya ya. Tentang Manchester United yang apakah akan kembali ke situasi yang terbaik, Erik ten Hag menyebutkan ini semakin lama semakin mendekati ya dari 11 pemain yang terbaik yang bisa kembali lagi. Dan juga kembali ke rutinitas yang kita miliki di tim. Sejauh ini kita telah membuat pergantian yang banyak. Keseimbangan lini tengah ini belum ada di sana. Tapi saya yakin kalau kita bisa mendapatkannya, kita akan bisa bermain lebih bagus lagi. Ya, ini juga ada kaitannya dengan pemain-pemain yang memang tidak komplit di Manchester United, bahkan pemain-pemain vital. Dan ini, ada update terkait dengan situasi cedera. Erik ten Hag mengatakan kalau Casemiro dan juga Lisandro Martinez tidak akan bisa kembali sebelum Christmas, sebelum Natal. Berarti ya Casemiro dan juga Lisandro Martinez akan absen paling tidak sampai Boxing Day. Dan ini masih lama banget, masih banyak sekali pertandingan yang Manchester United akan lalui tanpa keduanya. Dan ini merupakan terutama Lisandro Martinez dan juga Casemiro sih, ini yang membuat Manchester United pincang dan timpang sih menurut gue. Erik ten Hag ditanyakan tentang Rasmus Højlund. Dia mengatakan kalau dia sangat mengerti kalau ada kesulitan untuk bisa menciptakan peluang untuk dirinya, artinya untuk Rasmus Højlund. Tapi tentu saja kita telah berbicara dengan dia tentang hal ini. Dia merupakan pemain yang muda ya, masih muda, tapi dia juga cerdas dan mengerti situasinya di mana dia sekarang. Dia ingin mencetak gol dan dia sangat menginginkannya dan dia bekerja sangat keras di latihan ya. Mungkin soal masalah supply bola, walaupun beberapa kali Rasmus Højlund juga sudah diberikan supply yang bagus, crossing yang bagus, terobosan yang bagus. Tapi bagaimana menurut gua ya, Rasmus Højlund sendiri ini sering membuat keputusan yang tidak tepat. Kapan harus dribbling, kapan harus umpan kemana, hal-hal demikian nih masih belum terjadi dengan bagus. Kenapa? Erat menurut gue pengalaman ya, namanya juga pemain muda ya, dan semoga semakin sering ditampilkan dia akan memiliki pengalaman tersebut, dan itu sangat penting menurut gue untuk membentuk pemain supaya lebih bisa bagus lagi kualitasnya. Kembali lagi ke Christian Eriksen tentang Copenhagen yang mengatakan kalau ya mereka adalah favorit. Ya tentu saja mereka ini adalah favoritnya, tapi kita akan berusaha untuk bermain dengan rasa percaya diri dan juga untuk menang ya. Seperti yang gue katakan di preview, FC Copenhagen ketika tampil menghadapi Galatasaray di Istanbul, mereka bahkan sempat unggul 0-2 dulu sebelum akhirnya disamakan oleh Galatasaray 2-2. Menghadapi Bayern Munchen, mereka sempat unggul 1-0 duluan walaupun akhirnya mereka kalah. Dan ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford, mereka nyaris saja nih ya terhindar dari kekalahan, tapi ya penalti di detik-detik terakhir gagal sehingga Manchester United menang. Artinya apa? Memang FC Copenhagen ini sangat atau patut diwaspadai. Mereka sangat punya potensi untuk menyulitkan Manchester United. Erik ten Hag memberikan pendapatnya tentang performa Marcus Rashford. Marcus sangat berkomitmen untuk Manchester United. Dia berinvestasi dengan cara bekerja keras ya di latihan untuk bisa kembali lagi performanya ya. Itu tadi sebentar. Ada pendapat lagi tentang Erik ten Hag. Sebentar gue cari lagi ya. Ya, tentang Rasmus Højlund. Ya, itu tadi sudah dibahas juga tentang Rasmus Højlund. Intinya semua pemain bekerja keras ya. Bekerja keras untuk bisa kembali lagi ke performa yang bagus, ke performa yang diinginkan. Rasmus Højlund, Marcus Rashford,
Ya, poin yang penting juga mengenai cedera, ternyata masih lama waktu kembali dari Lisandro Martinez dan juga Casemiro. Tapi tentang pertandingan menghadapi FC Copenhagen, menurut gue informasi dari Christian Eriksen itu sangat penting. Bagaimana ya favoritnya saat ini adalah bukan Manchester United, itu kenyataannya, dan gue sepakat ya. Manchester United harus ekstra waspada. Gua berharap pemain fight ya, artinya mereka semangat. Itu juga penting, bukan hanya soal teknis saja, bagaimana berduel, memenangkan bola, dan konsentrasi juga sangat penting. Manchester United menurut gua di pertandingan nanti, lini yang harus diperhatikan pertama-tama adalah lini pertahanan. Harus solid dulu, harus fokus dulu dari menit awal, jangan sampai kebobolan dulu. Harus terus bisa menahan, karena gue prediksi Manchester United akan lebih banyak kena gempuran dari FC Copenhagen. Artinya ujian ada pada lini pertahanan, jangan sampai kebobolan duluan. Ketika sudah kebobolan, situasinya rumit, akan lebih sulit. Sejauh ini Manchester United belum banyak bisa comeback nih musim ini ya. Dan secara mental juga sedang, walaupun ketika menghadapi Fulham sudah meningkat, tapi masih menurut gue masih belum stabil. Sehingga kalau Manchester United pada situasi ketinggalan ini bukan atau tidak berada pada keadaan yang menguntungkan. Sehingga lini pertahanan dulu nih, jangan sampai kebobolan dulu, dan harus cepat. Ketika ada peluang untuk bisa counter, nah harus dilakukan dengan cepat dan juga tajam. Itu menurut gue secara ringan amatir. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ada pendapat lain seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.